Rahma, cuman pasti ada lah bedanya, nggak usah ceritain di sini lah ya. Nggak usah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tante Sherizky. Terima kasih Kaca. Selanjutnya kita ke pasangan yang luar biasa. Di Kamawa ini. Amin. Dan mudah-mudahan keliling kotanya coklatnya kan nggak dikasih nggak jadi, dikasih ke penonton yang nanti kita sambangi ya mudah-mudahan. Ya. Pokoknya buat semuanya jangan lupa kalau nonton ini harus selamat minum susu coklat. Nah. Assalamualaikum. Kaca ini menarik di sini adalah sosok sahabat gitu ya. Yang kita pengen tahu dari sudut pandang Kaca setelah memerankan sosok sahabat, in real life kita juga butuh tuh sahabat dengan banyak persoalan kita. Setelah menjalani peran di sini, apa yang Kaca lihat dari sudut pandang seorang sahabat sih untuk setiap orang-orang atau sahabatnya masing-masing gitu? Silakan. Terima kasih Mas Dias. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara aku agak kayak gini karena habis teman banget ya. Ya sebelumnya aku terima kasih banyak pastinya untuk Bahagia Pictures, Mas Indra, Pak Mas dan seluruh tim Bahagia Pictures semuanya, para produser dan seluruh pemain. Alhamdulillah aku bersyukur bisa berada di film ini, Keajaiban Air Mata Wanita. Menurut aku kalau ya dari pandangan sahabat, kan aku sama Cikion juga udah lama ya, lagi-lagi ya, maksudnya kayak temen-temen Dan tadi SMP. Sebenarnya sahabatan dari kapan? Coba. itu berlebihan. Dikasih tahu ke teman-teman media. Mas Indra, Masya Allah, tapi berlebihan. Dari SMP. Dari kapan sih sahabatannya kalian berdua? Dari SMA. SMA. Jadi kurang lebih ya udah 14 tahun lah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ya kita kan semua lagi-lagi pasti punya ujiannya masing-masing ya. Kayak dari Ciki ke aku ke Ciki itu kayak kita punya treatmentnya sendiri gitu loh masing-masing. Dan menurut aku di Kamawa ini Rahmani punya treatmentnya sendiri untuk apa namanya? Bukan lagi ngomong aja dikunyiin coba. Jadi Rahmani punya treatment sendiri untuk menghibur sahabatnya gitu. Begitu juga dengan Aca yang menghibur sahabatnya ketika kita ada persoalan gitu. Ini Aca apa Rahma sih? Loh, ini ngomongin Rahma loh. Jadi Aca sama Rahma seberapa dekat sih? Aca dan Rahma, pengen tahu. Ya beda ya, tapi cara treatmentnya Aca mungkin treatmentnya begini, Rahma begini gitu. Iya. Apa? Tapi nyablaknya sama. Nyablaknya sama, ya penghiburnya sama, Sama. icebreaker di tengah tongkrongan gitu ya. Ada lah momen-momen dimana miripnya tuh, aku tuh emang orangnya kan suka godain Ciki banget kan aslinya gitu, suka ya kayak gitu. Ya jadi suka kayak gini, tapi nanti kalau ada momen-momen bijak tuh bisa bijak banget, bisa serius. Ya kurang lebih mirip-mirip lah sama Rahma, cuman pasti ada lah bedanya, nggak usah ceritain di sini lah ya. Nggak usah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tante Sherizky. Terima kasih Kaca. Selanjutnya kita ke pasangan yang luar biasa. Gimana Mas Rizky? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mau bersyukur dulu nih, hari ini akhirnya gala premiernya terjadi tanggal 23 Januari 2025 akan tayang insya Allah. Semoga nilai-nilainya, filmnya, menghiburnya, semuanya bisa diterima sama masyarakat dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Tadi ngomongin ya tentang baca skripnya juga kita deg-degan ya, ya. Iya. Pas ngomongin mati lagi gimana ya gitu. Ada sih, ada gitu, deg-degannya tuh ada gitu. Dan emang sih dari cerita ini, dari film ini juga kita bisa sama-sama simpulin kalau mumpung kita punya waktu sama pasangannya, mumpung kita punya waktu sama orang-orang yang kita sayang, ya kita harus manfaatin karena umur kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya semoga buat ibu-ibu semua di rumah pada nonton, mumpung masih ada kesempatan mungkin sama suaminya diajak supaya bisa ya belajarlah dari cerita ini gitu dan bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rizky. Kalau dari Cita kiranya gimana? Iya sama sih, waktu pas baca skenario-nya memang agak deg-degan juga gitu ngomongin soal kematian kan ya. Tapi ya kematian itu kan pasti. Jadi gimana cara kita jalanin aja sih. Jadi ya itu dia sama kayak Mas Ki bilang, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, gak ada salahnya kalau kita sering ngomong sayang sama pasangannya, saling terbuka satu sama lain, jangan ada yang ditutup-tutupi. Takutnya nanti malah bikin kaget, kayak tadi di adegan kan, Kikinya juga kaget. Jadi itu aja sih. Sama ada satu dialog yang dari film ini yang selalu aku ingat, dialognya
Pak Nas, itu air mata wanita itu diciptakan lebih banyak dibanding laki-laki. Jadi buat para wanita, nggak apa-apa untuk menangis, asalkan air matanya dijatuhkan untuk mendekatkan diri sama Allah. Masya Allah. Benar Luar ya, Pak biasa. ya? Bener, itu bener. Masih hafal skripnya luar biasa nih. Iya, orang judul baru udah ada, udah dalam ya Soalnya soalnya. kan kadang kan wanita kalau misalnya nangis dibilang cengeng, Iya, betul. nangis, baperan gitu. Justru kan air mata itu bisa menjadikan kekuatan untuk para wanita. Masya Bisa Allah. mensucikan, membersihkan. Masya Allah. Tapi pengen tahu sebagai value yang didapat sebagai suami istri setelah berperan. Yang luar biasa ini kan ceritanya juga dinamikanya juga naik turunnya luar biasa. Bahkan ada twist di akhir yang soalnya teman-teman yang tidak boleh spoiler. Tapi kan ada twist di akhir yang mengejutkan juga. Kalian sebagai suami istri in real life setelah berproses bersama dengan semua teman-teman di Keajaiban Air Mata Wanita seperti apa ngobrolnya, silakan. Ngobrolnya ya semakin sih aku juga apa ya, sama-sama ngerti kalau emang ini mumpung kita masih ada waktu nih, karena kita nggak ada yang tahu kan umur tuh harus dimanfaatin banget dengan hal-hal yang positif gitu kan. Semoga setelah mainin ini juga kita jadi semakin jadi kebaikan sih buat kita ya, apalagi kita jadi Banyak tahu pelajaran tentang ilmu magnet rezeki juga gitu Ya. kan. Jadi emang banyak perubahan sih setelah film ini kita mainin, kita banyak Salah banget positifnya. satunya dengan kita bilang masalah menjadi persoalan, Iya. itu udah salah satu pembelajaran yang aku Sangat dapetin. positif sih. Wow. Iya, itu hal simpel tapi luar biasa, ternyata efeknya bisa segitunya ya. Yes, benar. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi Terima untuk kasih. jajaran pemain. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media bertanya kepada jajaran filmmaker dan juga jajaran cast. Silakan yang mau bertanya. Oke. Soalnya kan tadi banyak macet Jakarta, banjir Jakarta gitu kayaknya. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab Ya, aja. silakan, Terima Mas kasih. Kalau untuk bangun emosinya gimana waktu adegan nangis, apalagi kan lawan mainnya suami sendiri dan di situ kan kehilangan ya. Sejujurnya sih aku tidak pernah mengaitkan dengan persoalan pribadi atau mungkin bahkan membayangkan akan kehilangan di kehidupan nyata gitu, tapi aku lebih ke aku yang masuk ke dalam skenario. Jadi aku yang memang apa ya, aku memang ya Kiki, jadi Kiki yang kehilangan suaminya itu aku juga belum pernah merasakan sebenarnya, tapi ya apa ya, ya mungkin lebih ke Kiki yang masuk ke aku yang masuk ke dalam skenarionya aja sih. Terus waktu pas saat syuting juga aku dibantu sama aku dengerin lagu sedih aja sih. Jadi sebelum tag aku juga minta waktu sama Mas Indra, kayak Mas ntar dulu ya Mas, aku bangun emosinya dulu, aku dengerin lagu yang aku suka, yang buat aku sedih gitu. Terus kalau udah siap, Mas Indra juga bilang kalau misalnya udah oke, udah ready, kasih tahu aku udah ready, kita langsung take. Dan alhamdulillah sih berjalan gitu aja sih. Yes, terus saya tanya apa yang dapat setelah proses syuting ini ya? Triggernya ya? Nge-trigger apa setelah berproses di dalam film ini? Ya pastinya wow, keren itu emang terbawa ke kehidupan sehari-harinya ya. Jadi kita lebih positif, dari pilih-pilih kata-kata aja sekarang jadi lebih oh ya, nggak boleh ngomong sesuatu yang tidak baik ya, karena takutnya kalau kita ngomong sesuatu yang tidak baik itu akan terjadi ke diri kita. Jadi lebih baik kita ungkapin segala sesuatunya itu yang baik-baik aja, walaupun kita dapat kejadian yang tidak baik gitu, kita cari katanya harus yang positif, tetap positif gitu. Siap, terima kasih. Selanjutnya, Kaca. Ya, jadi sebenarnya sejatinya kan orang-orang pasti pernah mengalami kehilangan ya, cuman bentuknya aja beda gitu. Jadi cuman di sini porsinya adalah Rahma mengalami kehilangan anaknya. Itu nauzubillah sih. Aku juga pas baca skripnya juga minta pertolongan Allah supaya aduh kayak aku juga di posisi Rahma juga belum tentu sanggup gitu. Dan apalagi aku punya anak 3 gitu, terus tiba-tiba aduh anak gue bye gitu. Aku nggak boleh ceritain ya, sorry ya, nggak boleh spoiler. Jadi ngebayangin itu pun aja aku udah subhanallah gitu loh. Jadi ya poinnya balik lagi ya, Masya Allah kalau misalnya itu bisa dilihat sama teman-teman, dilihat sama Mbak, itu bisa menjadi natural banget. Karena aku membayangkan bahwa hakikatnya manusia kan pasti akan mengalami kehilangan kan gitu. Jadi konteksnya pun bisa dalam hal apa aja. Jadi mungkin itu yang bikin Aca masuk ke Rahma, itu membayangkan benar-benar
gimana rasanya ketika, aduh astagfirullah ya, kalau Rio Strong tuh misalnya nggak ada di aku gitu akan terjadi apa, tapi di versi Rahma gitu. Jadi itu sih pasti ada memutar memori dan segala macam bahwa tiap kehilangan tuh konteksnya beda-beda aja, cuman di sini jadi Rahma gitu. Itu sih paling. Siap, terima kasih Kak Aca. Thank you Mbak. Selanjutnya, silakan. Kesedihan itu kan tadi ya. Ya memperhatikan banget nih Mas nih. Oh iya benar. Perhatikan karakter Rahma banget nih. Iya, karena saya emang suka karakter sidekick gitu, jadi selain karakter utamanya kan tentunya, tapi karakter sidekick itu menarik bagi saya karena dia jadi kayak stall the show gitu kan. Yes. Dan di sini karakter Rahma ini bagus banget menurut saya. Lalu kalau Panas nih, tadi kan ngeliat komentarnya Natasha Citra Kirana dan Rizky Aditya, tadi persoalan jadi masalah jadi persoalan itu, apakah ini yang diharapkan dari penonton yang nanti menonton film ini, dan kira-kira apalagi selain besar ini? Thank you. Siap, terima kasih. Wah, Mas thank you Mas Yova pertanyaannya. Kak Aca dulu silakan, boleh dijawab. Mas atas apresiasinya, jujur sebetulnya dari aku kasih bocoran sedikit dari seluruh scene-nya Rahma, yang paling susah itu adalah scene awal aku muncul. Karena itu aku merasa aku itu scene monolog, jadi walaupun ada Ciki ya di depan aku, tapi itu awal kemunculan Rahma, gimana caranya aku memberikan kemunculan yang menarik gitu untuk sahabat aku gitu. Karena memang di sini itu pun juga aku udah lama gak ketemu sama si sahabat aku ini gitu. Dan itu aku ngerasa kayak aku udah lama nggak main film jujur aja, terus kayak menurut aku masuk ke set, apalagi kalau udah close up itu udah kayak tiba-tiba udah keringat dingin di mana-mana gitu. Tapi masya Allah Mas Indra, thank you banget udah. Dan jujur aja itu tag-nya berkali-kali karena aku udah kayak astagfirullah, bener dipikirin banget karena aku merasa itu salah satu scene yang menurut aku tantangan banget. Aku bahkan sampai di readingnya pun aku ulang berkali-kali, tapi bahkan aku sempat insecure sama scene satu itu, kayak aku nggak tahu sih, setiap aku main film aku suka merasa pasti ada satu scene yang aku nggak maksimal. Tapi ya bismillah, masya Allah, atas pertolongan Allah, lagi-lagi kan yang melihat penonton ya. Aku sudah melakukan semaksimal mungkin, mudah-mudahan diterima dan semoga teman-teman suka sih semua penampilan aku. Amin. Tapi kalau boleh nambahin dikit, Silakan. in real life-nya juga Caca memang selama itu sih. Oke. Jadi dia tuh selalu kalau kita kumpul-kumpul gitu, selalu yang kita tuh ngedengerin dia cerita, selalu yang apa ya, fun gitu, anaknya tuh fun. Jadi mungkin nggak begitu susah kali ya Masya Allah. untuk karakter aku. Testimoni langsung ya dari sahabat ya. Jadi pada saat aku take berdua sama dia, aku Ya. tuh ngeliat, ya ini tuh Caca gitu, Ya. dengan dia yang hebohnya, dengan dia yang easy goingnya gitu. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong buat Kak Aca, thank you. Selanjutnya Panas, silakan karena film ke dunia nyata ke dunia film itu kita masukin supaya naturalnya tuh dapet gitu. yes, dan itu apa yang diharapkan ke penonton, jadi berasa dekatnya, Iya. berasa banget gitu ya Panas ya. Iya. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat Panas. Satu peran. Persahabatan gitu kan. Itu kan hal-hal yang memang kita temukan sehari-hari. Nah, di sini justru malah kita memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang setiap hari kita tanyakan, kita hadapi gitu kan. Nah, justru malah di sini kita berharap dan mudah-mudahan teman saya ini, lu mendingan nonton film ini deh. Filmnya ya insya Allah bisa menyampaikan kepada teman yang lain bahwa film ini memang mengandung pesan-pesan positif yang baik, yang mengajarkan beberapa hal, intinya yang memberikan jawaban terhadap persoalan. Sekali lagi teman-teman, terima kasih, tepuk tangan boleh sekali lagi untuk jajaran filmmaker dan jajaran cast. Mungkin terakhir closing statement dari jajaran produser dan eksekutif produser kita dari Bang Novan dulu, nanti ke Mas Dimas, nanti ditutup oleh Pak Nas, silakan. Tonton ya. Terus juga kita mau menyampaikan terima kasih banyak buat masyarakat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah masyarakat di luar nih udah ini banget, udah antusias banget pengen nonton, dan kita udah mendata yang mau special screening. Tadi kan Mas Dimas bilang di 20 kota. Ya. Ya, 20 kota itu ada di hampir sekarang ini pendaftaran udah 200 titik. 200 Wow. titik sebelum tanggal tayang. 200 titik sebelum tanggal tayang. Siapkan energi yang